wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Dewi Nafisha Hakila, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Dengan fasilitator saya, yaitu Ibu Noventi Prasetyaningsih, dan juga pengajar praktek saya, Ibu Rini Wurianti. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam Yogyakarta. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, juga sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai peradaban. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Tripusat Pendidikan. Pendidikan berlangsung di 3 tempat: keluarga, sekolah atau perguruan, dan juga lingkungan masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara: pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Trilogi Kepemimpinan. 1. Ingarso Sung Tulodo. Di depan menjadi contoh atau teladan. 2. Imadyo Mangunkarso. Di tengah menyemangati, membangun kreativitas, melahirkan hal baru yang produktif. 3. Tutwuri Handayani. Di belakang memberdayakan, mendukung potensi anak untuk berkembang dan tumbuh dengan optimal. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Indonesia memiliki bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup.
Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terbuka namun tetap waspada bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Selanjutnya, pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendidikan anak harus bebas dari segala ikatan hukuman. Pendidikan dengan baik hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Dengan demikian, pendidikan harus berpusat kepada anak. Bermain merupakan kodrat anak yang dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah kelas hening dan anak duduk rapi, anak seperti kertas kosong, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, mengejar target kurikulum, dan beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini harus segera saya perbaiki. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid lebih aktif, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Pembelajaran harus dapat mengakomodir minat, bakat, dan potensi anak. Proses pembelajaran berpusat kepada anak. Pembelajaran menyenangkan dan bermakna sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid bukan sebagai objek, tetapi subjek pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Bukan sekedar mengejar target kurikulum, namun harus dapat menuntun anak agar dapat merdeka. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan, mengenali karakteristik dan latar belakang anak dengan menjalin komunikasi yang baik, dan menerapkan metode belajar yang menarik dan sesuai dengan minat dan bakat anak. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, mengubah strategi pembelajaran di kelas dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti penggunaan TI untuk menambah pengetahuan anak, atau dengan sumber literasi lain seperti buku cerita atau dengan kunjungan ke instansi terkait, menggunakan pertanyaan pemantik, dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Center. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak
tergerak, menggerakkan.